Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Walaqad karramna lan teman-teman mulyakna sapa ingsun Allah. Atau memberi kehormatan, memberi anugerah kehormatan. Faddolna tegese ngutamano ingsun Allah Bani Adama ing anak turune Nabi Adam. Tak kei kehormatan bil ilmi kelawan pengetahuan, kelawan ilmu, kai pengetahuan. Wanut kilan isane omongan dialek, waqtidalil khalqi lan keseimbangane bentuk. Waktu dalil khalqilan keseimbangane kejadian atau bentuke wa ghairi dzalika lan saliyane mengkon-mengkono ilmu lan nutku wa minhu lan iku setengah saking takrim bentuk kehormatane Bani Adam taharatuhum utawi sucine Bani Adam suci badal mauti sause mati mboten kang kebatang maksud wa hamalnahum fil barri wa hamalna lan muat sapa ingsun sehingga itu pangan sapa ingsun hum ing Bani Adam fil barri ing dalam daratan tak tumpakno alat dawabi ing atase pira-pira dabah pira-pira kewan wal bakhri lan numpang ning segara alas suburi ing atase pira-pira kapal te prau wa razaqna lan maringi rezeki ingsun hum ing Bani Adam minat thayyibati saking pira-pira barang sing apik sing positif sing thayyib wa faddalna lan mutamakno ingsun hum ing Bani Adam ala kasirin ngalahno ning gone kelompok akeh mimman bayane saking apa wae kholakna kang nyiptakno sapa ingsun kalbaha ini ka pira-pira rumangkang pira-pira kewan wal wuhusi lan pira-pira kewan sing galak sing liar ingsun mutamakno Bani Adam tafdilan kelawan utama tenan. Faman mongko teman tengene lafat man kholakna mimman kholakna iku bi makna memah aw ala babiha utawa ing atase babe man watas malulan mengku apa man al malaikata ing malaikat wal muradu te perkara kang den kersane iku tafdilul jinsi ku ngutamakno jenise manusa ngalahno jenise malaikat mboten berbanding individu mboten wala zamulan ora dadi konsekuensi ora dadi keharus rotihi apa mulyane sebagian individune manusa idhum katu afdhalul wa utama minal basari dibanding manusa ghairil anbiya kang ora nabi Uskur ilinga sira Muhammad yaumanatu ing dalem dinane ngundang sapa ingsun kula unasin ing saben-saben manusa tak undang di imamihim kelawan imame pemimpine kula unasin nabiyihim tegese nabine kula unasin fayuqalu mongko den ucapno apa ngene ya ummata fulanin he ummate fulan au bi kita bi a'malihim utawa tak celuk kelawan catatan ngamal-ngamale anas fayuqalu mongko den ucapno apa ngene ya sahibal khairi he wong sing duweni kaapian sahibas syarri he wong sing duweni kaelekan wa huwa utawi ikilah yaum iku yaumul kiamat dina kiamat. Faman mongko te sapane wong uti aku den paringi sapa man minhum saking nas kita bahu ing caratane man biyaminihi kelawan tangan tengene man wa hum teman kasuada pira-pira sing bejo ulul basairi tur kang duweni pira-pira mata hati duwe basirah dunya ing dalam dunya faulai ka mongko te mengkono-mengkono man ya qauna iku maca sapa man kita bahu ing kitabe man wala izlamuna ora den ngani kaya sapa man yung sunat kese ora den ngani kaya sapa man min a'malihim sanging pira-pira ngamali man fatilan kelawan sithik banget ekot drokosrotin nawat sak kadar kulit arine biji kurma iki kono nak manani kulit ari te kulit nggih kulit ari
Waman disapane wong kana ana sapa man fi hadi ing dalam ikilah donya fi dunya tikse ing dalam donya iku ama iku picek. Picek utawa ora roh anil haqi sanging barang hak. Wong sing zaman ning donya picek fawa mengko teman fil akhirat ing dalam akhirat iku ama iku wis picek. Antori kotin najat sanging dalan keselamatan wa qiraatil Qur'ani lan maca Qur'an. Wa adallu lan luwih sesat apane sabilan apane dalane utawa arahe. Adu tegese luwe adu apane torikon apane dalane adu saking hak. Wa nazala fi saqifin wa qad sa'aluhu ayu harrima wadiyun wa alahu alai. Niki sak kodia niki kula terangno nggih. Bismillahirrahmanirrahim niki teng ayat walaqad karramna napa bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ngendikane pangeran nani rujuke teng pangeran nggih. Niki kaidah punipun nggih. Niki rujuke teng Allah Subhanahu wa taala. Niki penting kula aturaken nggih. Rujuke Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah nggih. Karena istilahku mulyakno bani napa? Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam. Sehingga niki sitok-sitok nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing sebagai musnad ilah Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah. Terus mulya cara Allah niku sepundi? Nggih mulya cara Allah niku napa? Sepundi. Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulya cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Nah ini rujuke teng Allah. Ini kula terangaken. Ngendikane Allah taala Bani Adam iku tak mulyakno. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan nggih kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa laut. Dan mereka saya beri rezeki minat thayyibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif. Namanya apa? Thayyibat misalnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna apa? Tafdila. Terus Bani Adam niku kemuliaannya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadikan ideologi besar dunia. Jadi rumah tenan iki ben sampean nak ketemu pangeran selamat. Iki pancen angel Mas ngaji niku niate kudu golek selamat ning Allah Subhanahu wa taala. Kula terangaken nggih. Mun iki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah ning ngarepe sampean ku gampang ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sama tangkel, maksudnya seperti Gus, maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi, sehingga punya tradisi nanti anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap berapa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB. Masih tidak satu tapi pinter dua. Romolannya rata-rata kiai ku tentang KB. Niki kula cerita. Artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk. Misalnya daerah transmigrasi. Tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri, ya? Menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah, cara ideologi Kristen
anak lahir itu membawa dosa, sehingga punya utang jasa sama Yesus, karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam, buat anak gendo, buat anak bajingan, lagi lahir precet, tetap yuladu alal fitrah, dia tetap anak yang apa? Suci. Ini sampean perhatikan. Nah, sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini mulanya bener ya, fasodaqallahul azim ketika Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab. Kena hijab ngeten ya. Contohnya ini paling pentingnya ngaji ngawak kula. Misalnya kula nu seneng Quran. Seneng maca tasbih, seneng ngaji, seneng mulang. Sehingga dua anak pertama itu sebenarnya aku mesti mati. Nak mati kudu ana sing terusno agama. Anak-anakku lanang iso terusno agama. Senenge ra karuan, ya bandingane aku. Iki pentingnya cuci otak. Paham ya? Nak wong kedonyan ki ngoten, duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe tegal. Jebule ora duwe anak utawa anak wedok-wedok. Ngenakno mantuku. Bareng precat lanang senenge ra kuan, ora kelyo. Keli debek nilai-nilai dunia. Ya saiki kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah iki bahaya apik larang irgane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan itu wonten trafficking perdagangan anak. Bayi lahir dianggap aset ekonomi. Nah, gak pincang, gak picek, wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di Kucing itu bukan kriminal prostitusi. Kriminal wong nakal produksi anak. Engko anak napa? Gitu. Iya sing ngaramno wartawan ora pati setuju. Wartawan panjang dosa, penggane ngrasani wong. Tapi hikmahnya yo gede. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap napa? Trafficking itu pelaku-pelaku penjualan napa? Anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, ini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset ekonomi. Berarti PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian, ya selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja nu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Niku dibuai secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya nopo? Dijual. Belum nanti di Kucing, di perbatasan Malaysia dengan Budi Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, itu tidak bisa. Mulane Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manah. Asal anak iku dadekno banggaku. Iso mbok hitung to, misale anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Dadi aja jumlah ketok, tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang macane hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis itu sing ono banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten iki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB. Nggih, rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas napa? Hidup yang lebih napa? Baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nih.
Ben sampean ngrasa dosa nak melarat teman-teman ben ngrasa napa? Dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, iku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransi no. Jika lagi lahir di tabungan 1 miliar, enggak pas tua 10 miliar, sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya juga anak telu. Kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu. Anak lahir hamilnya wis duit utangan. Lahir ya nganggo duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang. Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak imam musola berkompetisi dengan dari lahir wis duwe asuransi. Kue ini sinau tenang nanti jadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duit kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong boten nuruti nafsu boten. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Lan iki perlu dingerteni santri-santri. Saake Quran, aku ora ndek warisan saake napa? Quran. Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa matarok wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma antaraka in kana lahu walad. Pokoke Quran bakas warisan nganti bulet. Tirkah ngene lho, Jong, nek anak wedok sitok untuk separuh. Nek anak luwih sakmene untuk 2/3. Diwarai carane buabi jebule dibagi ra ono. Paham ya? Saiki Qur'ane napa mboten sakit. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro, tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ana gawe aslul masalah, ana raut, ana aul, ana damil fu, ana sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan, termasuk ada aturan umum dari Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan, bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anak Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jaminane. Ngitoni duit utangan, kelahiran nganggo duit utangan. Lho tekan beranjak puber dititipno wong. Wis mbok kon apa terserah, pokoke anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kalau gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kalau pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya ya, ini bedean ya. Cina anaknya lahir preset misalnya. Di deposito ono 1 miliar. 1 miliar ini akan tumbuh besar. Karena deposito punya Pak Kaji sing sugih di 1 miliar, ditukokno sapi. Kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar, 1 miliar untuk sapi kira-kira. Paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat dibanding pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram.
Paham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere duwe deposito mau 1 juta. Demi anake didepositokno. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane mau 8.000 napa 800 niku. Pinten? 1.000 nggih, 1.000 nggih. Sing kira-kira 1.000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani. Duwe dhuwit 1 juta anak emprecet butuh kono pitik. Kabeh padha kabeh nggih. Kira-kira bungane dhuwit 1 juta ning deposito ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam itu bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu apa? Ya kalau sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kalau pancen mboten nate kula teko teng seminar terbuka, ngenterangno jolo-jolo malah ora paham-paham. Dari kalau sering diundang misalnya bareng profesor, jadi podo utek warase, maksudnya ini mboten repot. Cara gawe rumus mboten apa? Mboten repot. Kalau mesti teko nak diundang ngoten karena jelas ya paling orang 6, orang 8 enggak lebih. Gue yang pinter banyak diangel maksudnya itu banyak. Udah wong pinter yang waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak kalah dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif misalnya. Selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat. Apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank itu bodoh. Perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara bandingkan kita ada usah bank dengan bank. Paham ya? Wong deposito ono 1 miliar ning bank yo mana? Ditukokno sapi 1 miliar kok ternak nggih napa mana? Dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya tidak napa? Mana bakdo ngaji niki sampean mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat. Mergo wong tuane mikir tenan. Lho anake santri sak enake dhewe ning rumah. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Piye le didik agama. Lho kula nate melarat lho. Saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah masalah, pernah melarat. Tapi kula riyen ndonga teng pangeran ya Allah. Saya tidak bisa, tidak boleh menterlankan anak. Kula agar maca ayat Faraq itu izin ke pangeran. Gunane apa ana ayat Faraq? Nak mati bludas. Bludas malah sing lepas jenazah mesti nak wonten hak adami dihubungi keluarga. Ora duwe tirkah dite hak napa? Ada. Mati ra sopan. Mati mboten napa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirkah, nek tirkah dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu adam ing qata amaluhu ilamin salasin dimulai sodakotin jariyatin. Tapi nak rati sodakotin jariyatin ya mata tenan orang ana ilamin salasin orang ana sodakotin mata beneran itu. Padahal jelas-jelas yang hadis ilah dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sodakotin jariyatin. Jadi kayak menak mati kepingin orang ingkoto amaluhu kepingin orang putus kudu dimulai duwe sodakotin jariyatin. Au ilmin yang tafa'ubi malah orang wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin solikin, nak orang duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misale mondok ada buat titipno wong iku, nah tepakan kiai ini kedonya perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurin kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu dimanage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak dimanage secara tertib. Ngaji sak kabare, dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu mung dakwah kok ngenteni diundang wong. Aron sing ngundang nggih mboten purun napa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak trimo. Mergo ora kelompoke dhewe. Mau apa-apaan. Ya kalau marah itu, ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang dzurriyyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Dzurriyyah.
Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli min ladunka dzurriatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan boten, namanya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum, harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirkah ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat radi apa blas mareni mun ngantil kula niku mareni. Napa? Mareni. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulane saya bilang para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang kumpul itu kan begini ya. Bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa? Syariat. Sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMTIN. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama enggak? Mungkin cepat sapi Pak. Sapi, belajar sapi 1 miliar ini ngomong penggemukan tok cepat suka. Wes banding paling sial, paling kecepet sitok mati, paling banter. Nah, kecepet mati podo, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kalau bank Senturi, itu kan jadi apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturakan, karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim, ini rumah agen. Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail tenggene Mekah, pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan, sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Begini juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minat samarat. Apa Nabi itu kedunya? Apa Nabi itu materialistik sehingga setiap kali dongo mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup, pasti apa? Sampai anak Julius bin Sajdatan yang diwari warzuqni, orang Rabbi firli tok, Rabbi firli warhamni wajburni, jangan apa? Warzuqni. Sing biasanya nak ngomong ora di dhuwit oleh ngomong cokol-kolah fase warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron niku. Sing numpak cawayu katokan cuwekak mbluwotor, supire iku mantan santri wetunan. Nak diundang pas salat dienggo sentak-sentak. Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok. Sing di donya ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik, karena dimulai dari anak kita lahir. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku melarat minimal kayak pitik loro. Coba pitik didol ke bapak rokokan. Itu kan lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, apa? Bisa. Kulo sering nangisi umat Islam. Kulo sering diskusi ngeten sampai orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat, sama seperti keharaman juga menjadi aset yang apa? Kuat. Ini mun jadi titahe pangeran, kullan numidduha ulai wa haulai min ata'i rabbi.
Ini ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram. Nggih, kula bandingaken nggih misale ngaten. Teng ayat niku kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'in apa? Rabbi. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki. Sama persis. Yaitu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasih lo duit akeh. Ternak sapi halal juga menghasilkan duit akeh. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di Doli, yo ngasih lo duit akeh. Di situ ada becak ngetero hidung belang, ada taksi ngetero hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto Lamongan dan sebagainya. Paham ya? Artinya ya waron doni kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasih lo duit. Jadi misalnya kono ditutup, supir taksi ya kelapaan, ojek di mangkal ning kono ya kelapaan. Paham ya? Bakul soto gini apa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel ya sama. Karena 24 jam ono ziarah, akhirnya taksi yo payu, sewanan bis gini apa? Payu, soto Lamongan nggih payu, gere tasbih kitab yo payu. Sama nih gone Doli gere napa kondom nggih napa payu, obat kuat nggih napa payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Uang. Lho konser musik ku yo padha kasih lo duit panitiane yo badi. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitiane iso badi padha. Sama. Loh, itu hebatnya Allah, bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Ya gitu, kados Hawaii, Hong Kong, wisata internasional yang ngasih lo duit. Sapa sih ra sepakat nak Mekah Madinah yang ngasih lo apa? Duit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Paham ya? Tapi kenapa kita lembek? Mas bolak-balik ya menjen ngono-ngono bebas, ngene wong apik ora bebas ya. Urusan bebas mbek napa? Gak bebas. Kowe ternak sapi mbek turu-turu klunak kuno, iya wis ngasih lo duit, mbok tinggal jamaah, mbok tinggal duha ya ngasih lo duit. Padha Cina ngapa-ngap di deposito ya ngasih lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat. Sakober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Nah, ini dalam sebuah hadis Nabi ngendikan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah. Sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, iso mangan piro-piro, piye meneh. Urip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, anak lagi lahir wis ra apa-apa nih. Kowe kepengen mati suwayae lah, anak lagi lahir wis setengah mati mergo ora dipopo ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman gitu, bahwa makanya gitu, pentingnya ngaji kalian ulama ngoten gitu. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana gitu. Tidak sederhana. Dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani juga dibina secara materi. Nyatanya Nabi Ibrahim piyambak saat Ismail diletakkan di Mekah, termasuk yang diminta adalah warzuqhum minas samar. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Intinya termasuk yang dimohonkan Ibrahim adalah yang terkait dengan rezeki. Bon gini harus jadi pengalaman kita ya. Sebab niku Bani Adam ini menjadi terhormat kalau dia sesuai aturan Allah, itu halal. Dan di zaman akhir halal itu grogi dengan keharaman. Tapi grogi ini grogi yang salah sebetulnya. Lalu kalau saat ini mikir, kasus masalah pilpres, masalah pilkada, pileg, pemilu legislatif, kalau mikir, sebetulnya PR-nya Kiai itu gampang. Mesti diridani pangeran itu gampang. Bikin pola pikir masyarakat itu sehat itu saja. Sampai